Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat tugas video biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Umi Winda Yuliantika, Zakaria Fermana, Rahimah, Nur Hasanah, dan Dwi Wahyuniarti. Pengampu materi kami adalah Ibu Girianti Catur Lestari. Sandiaga Uno, seorang pengusaha muda yang saat ini sedang fenomenal. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Rajib Halik Uno dan Rahmini Rahman. Kakak kandung Sandiaga Uno bernama Indra Cahya Uno. Ayahnya bekerja di perusahaan Caltex di Riau. Caltex merupakan pemasok bahan bakar transportasi dan penyulingan minyak terkemuka di dunia. Sedangkan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dulunya besar di Duri dan Dumai. Tentu membuat Sandiaga kecil bergaul dengan anak-anak di kompleks Saltek maupun di luar kompleks. Setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Saltek, keluarga Sandi Uno pindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya, Rahmini Rahman. Sandiaga Uno menikah pada tanggal 28 Juli 1996 dengan seorang wanita yang bernama Nur Asia. Nur lahir dari keluarga tuan tanah, sementara Sandi adalah seorang kutu buku. Sandi juga berasal dari Gorontalo. Namun, perbedaan-perbedaan itu enggak sedikit pun membuat mereka berseteru. Malahan, perbedaan ini terasa unik dan menyatukan cinta keduanya jadi lebih lengkap. Sandiaga dan Nur sudah menjalin kisah kasih semenjak SMP. Awalnya, Sandi sering bermain ke rumah karena masih berteman dengan saudaranya Nur. Akhirnya, mereka jatuh cinta dan menjadi kekasih selama 13 tahun. Meski begitu, hubungan mereka enggak mulus dan disertai putus nyambung. Tahun 1996, mereka pun menikah. Meskipun digelar di Singapura, tempat Sandi bekerja, pernikahan mereka amat sederhana, mengingat keluarganya telah menggelar beberapa pernikahan dalam tahun yang sama. Tahun 1998, Sandi terkena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Ia pun kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua. Sebagai istri, Nur nggak peduli dan memilih tetap bersama suaminya hingga kini bangkit dan sukses lagi. Buat Nur, Sandi adalah sosok baik dan pintar, layaknya seorang guru. Dari soal kesederhanaan, menghargai orang lain, sampai membantu orang yang susah, banyak diajarkan oleh Sandi. Menurutnya, kebahagiaan itu enggak bisa dibeli dengan uang. Sandi pun mengajarkan kalau orang harus melihatnya sebagai sosok yang mana bisa berbuat banyak bagi orang, bukan karena hartanya. Sekarang, mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, yakni Anessa Atera Uno, Amira Ateva Uno, dan Sulaiman Saladin Uno. Selanjutnya riwayat pendidikan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno bersekolah di SD PSK di Bulungan, SMPN 12 Wijaya Jakarta Selatan, SMA Pangudi Luhur, dan kemudian melanjutkan di Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Setahun kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat, lulus dengan IPK 4,00. Pada tahun 1993, Sandiaga Uno bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Pada 1995, ia pindah ke NTI Resorts Ltd di Kanada dan menjabat Executive Vice President NTI Resorts dengan penghasilan $8.000 Amerika Serikat per bulan. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya Rosan Perkasa Roslani.
Setelah itu, ia mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Pada 2005 sampai 2008, Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, jumlah pengusaha yang tergabung di HIPMI meningkat dari 25.000 orang menjadi 35.000 orang. Ia juga menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia sejak 2004. Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, antara lain PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, Intera Resource Limited, PT Iforte Solusi Infotech. Karir Sandiaga Uno di dunia politik terbilang cemerlang. Ia juga dipercaya untuk memegang jabatan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra. Darah politik Sandi mengalir melalui kakeknya, Raden Abdullah Rahman, yang pernah mendirikan partai politik di Gorontalo bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Sandi menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Sandiaga Uno diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun setelah melalui dinamika cukup panjang, Sandiaga Uno memutuskan untuk menjadi wakil dan rela memberikan posisinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta kepada Anies Baswedan. Di Pilpres 2019, Sandi maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pada malam terakhir jelang pendaftaran Capres, parpol koalisi pendukung Prabowo sepakat menunjuk dirinya maju sebagai cawapres. Pada tanggal 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju dan mengumumkan nama Sandiaga Uno akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Prestasi Sandiaga Uno antara lain mendapatkan beasiswa S2 di George Washington University dengan IPK 4,00 predikat cum laude. Selain itu, Sandiaga Uno juga merupakan pengusaha muda yang masuk 40 besar pengusaha di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2007. Sandiaga Uno juga merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sebesar $400 dan berada di peringkat 29 tahun 2013. Di tahun itu juga ia menjadi Initial Public Offering atau IPO tersukses dan terbesar di Indonesia pada tahun 2013. Ia juga pemegang rekor muri saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 kategori terbanyak belusukan saat kampanye. Selain itu, Sandiaga Uno juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan pada tahun 2017. Yang terakhir, ia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Berikutnya adalah sikap nasionalisme dan akuntabilitas yang dimiliki oleh Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Sandiaga Uno meyakini bahwa keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan menjadi kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan. Selain itu, bangunan jejaring juga harus menjadi perhatian. Meskipun demikian, jejaring relasi hanya menyumbang 30% dari kesuksesan. Unsur kesuksesan selebihnya bersumber dari kerja keras dan menjaga kepercayaan. Unsur kesuksesan menurutnya selebihnya bersumber dari kerja keras dan menjaga kepercayaan. Sandiaga Uno menganggap bahwa hidup harus memiliki target. Tanpa target, pencapaian yang ingin diraih akan sulit terwujud. Menurut Sandiaga Uno juga, kegagalan dan kesalahan merupakan keniscayaan dalam berusaha.
Tapi ia selalu optimis bahwa kegigihan dalam upaya untuk terus berani mencoba adalah kunci menuju kesuksesan. Apabila terus selalu mencoba untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan, maka hal itu akan mengantarkan seseorang pada puncak kesuksesan. Sandiaga Uno menyatakan bahwa salah satu strategi penting dalam meraih keberhasilan adalah mencari tahu dan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah berhasil meraih kesuksesan. Kuncinya adalah belajar dari pengalaman mereka sampai mampu meraih kesuksesan seperti mereka. Dari Sandiaga Uno, kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai positif dalam pekerjaan kita sebagai ASN, seperti keberanian dan optimis untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup harus memiliki target. Dan yang ketiga, sukses bersumber dari kerja keras kita. Nah, sekian video biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.